Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 615. Proses teleportasi berlangsung singkat. Tingkat formasi teleportasi ini tidak terlalu tinggi, hanya membutuhkan kemampuan seorang ahli formasi tingkat 3 untuk bisa merancangnya. Jarak teleportasi pun tidak jauh, karena kota Taisan sendiri memang dekat dengan markas besar Sekte Tailai. Saat gelombang hukum ruang menghilang, Luo Xiu melihat sekelilingnya dan menemukan dirinya berada di antara deretan gunung. Di kejauhan, gunung-gunung menjulang, dengan banyak istana yang berdiri megah, dihiasi ukiran indah dan ornamen yang tampak seperti surga di dunia manusia. Berbeda dengan kekuatan besar lainnya seperti Tianjian Sek yang penuh dengan aura pedang yang tegas dan megah, suasana di Sekte Tailai tampak tenang dan damai, seolah tidak terlibat dalam persaingan duniawi. Luo Xiu mendapati dirinya berada di salah satu gunung yang tampak biasa-biasa saja di antara pegunungan Sekte Tailai. Di sekelilingnya berdiri banyak paviliun, dan kemunculannya menarik perhatian beberapa orang yang mengenakan jubah hijau dengan simbol bintang segi 6 di dada mereka. Simbol ini menandakan bahwa mereka adalah murid cabang formasi di Sekte Tailai. Selamat datang di gunung ke-18 dari cabang luar, seorang pria muda berusia sekitar 30-an muncul di depan Luo Xiu, tersenyum dengan ramah. Aku adalah pengawas gunung ke-18 cabang luar, kau bisa memanggilku kakak senior Tang. Siapa namamu? Tanya pria bernama Tang itu dengan senyum lebar. Aku bernama Ye Haoran, salam hormat kakak senior Tang, jawab Luo Xiu dengan hormat sambil memberi salam. Nama Ye Haoran adalah nama asli tubuh keduanya, sebelum ia meninggal di sebuah bintang yang dikuasai oleh seorang dewa raja di alam semesta yang lain. Adik junior Ye, karena ini adalah pertama kalinya kau datang, sebagai kakak senior, aku akan menunjukkanmu keadaan di gunung ke-18 ini, kata Tang Yulai sambil tersenyum. Ia adalah seorang ahli formasi tingkat 2, dan menjadi pengawas di gunung ke-18. Kita semua tahu bahwa Sekte Tailai adalah salah satu dari 5 kekuatan besar di bintang utara. Sekte ini memiliki banyak murid. Berbeda dengan 4 kekuatan besar lainnya yang hanya menerima jenius, Sekte Tailai memiliki persyaratan yang lebih rendah untuk perekrutan murid. Oleh karena itu, jumlah murid di Sekte Tailai adalah yang terbanyak di antara 5 kekuatan besar. Konon, alasan penerimaan murid yang lebih luas ini berasal dari pendiri sekte pertama, yang meskipun tidak memiliki bakat luar biasa, berhasil menjadi salah satu sosok terkuat di bintang utara berkat usaha keras dan berbagai kesempatan. Jadi, pengaruh dari pendiri ini membuat Sekte Tailai menerima banyak murid. Cabang luar Sekte Tailai memiliki banyak murid. Hanya cabang formasi saja memiliki 76 gunung, dengan hampir 1000 murid di setiap gunung. Sebagian besar dari mereka adalah ahli formasi tingkat 1. Tetapi, setiap peningkatan tingkat formasi sangat sulit. Sangat sedikit murid luar yang bisa mempelajari formasi tingkat tinggi. Mencapai tingkat 3 adalah pencapaian yang langka, apalagi menjadi ahli formasi tingkat 4 dan menjadi murid dalam. Namun, jika kau bisa mencapai tingkat 4, sebagai murid dalam dari cabang formasi, statusmu akan jauh lebih tinggi daripada murid dalam dari jalur bela diri. Jika kau juga memiliki kemampuan dalam alkimia atau pandai besi, kau akan sangat dihormati di dalam sekte. Namun, dari begitu banyak murid Sekte Tailai, hanya ada kurang dari 1000 ahli formasi tingkat 4. Tang Yulai membawa Luo Xiu berkeliling gunung ke-18, dan di sepanjang jalan, banyak murid yang memberi hormat kepada Tang Yulai, memanggilnya dengan sebutan kakak senior Tang. Ini menunjukkan bahwa Tang Yulai cukup terkenal di gunung ini. Pada saat itu, sebuah aura yang sangat kuat melintas di langit di atas gunung ke-18, bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan segera menghilang di cakrawala. Melihat ekspresi terkejut di wajah Luo Xiu, Tang Yulai tertawa kecil. Di Sekte Tailai, hanya Sekte Master dan para dewa raja yang diizinkan terbang bebas di atas gunung. Bahkan para tetua tidak diizinkan. Adik junior Ye mungkin belum tahu, tapi selama 10 tahun terakhir, bukan hanya Sekte Tailai, tapi juga para dewa raja dari 4 kekuatan besar lainnya sering terlihat berkeliaran di dunia fana. Kabarnya, mereka sedang mencari seseorang. Seseorang, siapa yang membuat para dewa raja keluar untuk mencarinya? Tanya Luo Xiu dengan rasa ingin tahu, meskipun dia menduga ini ada hubungannya dengannya. Aku dengar mereka mencari seseorang bernama Luo Xiu. Orang ini katanya mendapatkan kesempatan terbesar di bintang utara, membuat para dewa raja dari 5 kekuatan besar sangat marah. Tang Yulai menunduk sedikit, melihat sekeliling dengan hati-hati sebelum berbicara pelan. Aku juga mendengar bahwa orang ini bukanlah ahli bela diri dari bintang utara. Bahkan salah satu tetua dari sekte benteng akhirat mati di tangannya. Informasi ini hanya diketahui di dalam 5 kekuatan besar, jadi tidak banyak yang tahu.
Sambil berbicara, Tang Yulai mengeluarkan sebuah giok, memberikannya kepada Luo Xiu. Di dalam giok ini ada gambar orang yang bernama Luo Xiu. Adik junior Ye, kau bisa mengingatnya. Jika kau kebetulan bertemu dengannya, jangan beritahu orang lain, cukup laporkan kepada 5 kekuatan besar, dan kau akan mendapatkan hadiah besar. Sebagai orang yang sedang dicari, Luo Xiu hanya bisa tersenyum kecut dalam hati. Dia tidak menyangka bahwa 5 kekuatan besar begitu gigih, masih mencari dirinya bahkan setelah 10 tahun. Aku tidak tahu siapa sebenarnya Luo Xiu itu, tapi orang sebesar itu pasti jauh dari jangkauan kita, kata Tang Yulai. Aku akan membawamu untuk mengambil teknik kultivasi dan pakaian, serta menyiapkan tempat tinggalmu. Murid luar sekte Tai Lai tidak bisa mempelajari teknik kultivasi yang terlalu tinggi, namun masih diberikan teknik tingkat dewa dan iblis, yang cukup untuk melatih seseorang hingga mencapai puncak tingkat dewa dan iblis. Selain itu, setiap murid dari cabang formasi akan menerima giok yang berisi catatan mengenai wawasan formasi. Jika mampu memahaminya dengan baik, seseorang bisa menjadi ahli formasi tingkat 2. Setiap murid baru harus menjalani uji bakat formasi. Batu ini mengandung ribuan simbol formasi, dan jumlah simbol yang bisa kau komunikasikan akan menentukan seberapa tinggi bakat formasi yang kau miliki. Semakin tinggi jumlah simbol yang bisa dikomunikasikan, semakin tinggi pula perhatian yang akan kau dapatkan, dan ini akan sangat menguntungkan bagi perkembanganmu ke depannya, jelas Tang Yulai sambil menunjuk ke arah sebuah batu besar di depan gerbang istana. Ada banyak orang di sana, baik yang muda maupun yang tua. Batu itu setinggi sekitar 10 meter dan memancarkan cahaya samar. Banyak orang yang duduk bersila di dekatnya, menggunakan kesadaran mereka untuk berkomunikasi dengan simbol-simbol formasi yang terkandung di dalam batu itu. Bakat formasi tidaklah tetap, melainkan dapat berkembang seiring dengan semakin dalamnya pemahaman seseorang terhadap rahasia formasi. Ketika pemahaman seseorang semakin mendalam, bakat formasinya pun akan meningkat. Luo Xiu melihat seorang gadis muda yang duduk bersila sekitar 10 meter dari batu tersebut. Wajahnya yang cantik menunjukkan keseriusan, dan simbol-simbol formasi terbang keluar dari batu, melayang di sekelilingnya. Jumlah simbol yang bisa ia komunikasikan mencapai 30. Pemandangan ini segera menarik perhatian para murid di sekitar. Gadis itu membuka matanya, dan wajahnya yang sedikit memerah menunjukkan kegembiraan. Mampu menarik 30 simbol, itu sudah cukup bagus. Jika tidak ada halangan, dia mungkin bisa menjadi ahli formasi tingkat 4 di masa depan, kata Tang Yulai dengan nada iri. Meskipun lingkungan bintang utara sangat kondusif untuk kultivasi, mencapai tingkat dewa dan iblis tidaklah mudah. Sebagian besar orang hanya menjadi bagian dari masa yang biasa-biasa saja. Untuk mencapai tingkat dewa langit, seseorang akan memiliki posisi terhormat di berbagai kekuatan besar. Seorang ahli formasi tingkat 4 memiliki status yang setara dengan ahli tingkat dewa langit, yang merupakan impian banyak murid cabang formasi, termasuk Tang Yulai. Adik junior Ye, cobalah sekarang. Jika pertama kalinya kau bisa mengkomunikasikan lebih dari 10 simbol, itu sudah dianggap bakat yang bagus, kata Tang Yulai kepada Luo Xiu. Luo Xiu pun mengalihkan perhatiannya ke batu besar itu. Dengan kekuatan kesadarannya yang setara dengan setengah langkah Dewa Raja, ia menembus batu itu dan segera menyadari bahwa di dalamnya terdapat ruang yang penuh dengan ribuan hingga puluhan ribu simbol yang bersinar. Meskipun Luo Xiu saat ini menggunakan tubuh dari kehidupan keduanya, kemampuannya tetap sama dengan tubuh aslinya. Ia menggunakan kesadarannya untuk berinteraksi dengan simbol-simbol di dalam batu. Simbol-simbol ini mengandung misteri formasi, dan jika pemahaman seseorang terhadap formasi cukup mendalam, simbol-simbol ini akan merespons dan terbang keluar dari batu, mengelilingi orang tersebut sebagai bentuk pengakuan. Luo Xiu mengikuti instruksi Tang Yulai dan duduk bersila sekitar 20 meter dari batu tersebut. Ia menembuskan kesadarannya ke dalam batu dan mulai berkomunikasi dengan simbol-simbol di dalamnya. Dalam hitungan detik, batu besar itu bergetar, dan simbol-simbol mulai keluar satu persatu, bersinar terang seperti kupu-kupu yang menari-nari. Hanya dalam sekejap, sudah ada lebih dari 100 simbol yang mengelilingi Luo Xiu, menyelimuti tubuhnya dengan cahaya yang membuatnya terlihat seperti dewa. Cahaya dari simbol-simbol itu menyebar ke sekelilingnya, mengejutkan semua murid luar di sana. Semua mata tertuju pada Luo Xiu, dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bahkan seorang tetua yang menjaga gunung ke-18 merasa terganggu oleh pemandangan ini. Ia terbang melintasi langit, matanya yang tua terbelalak, menatap Luo Xiu dengan intens. Tang Yulai, yang membawa Luo Xiu ke tempat ini, tidak bisa mempercayai matanya. Ia menggosok matanya berulang kali, mulutnya terbuka lebar dalam keheranan. Suasana di sekitarnya menjadi hening. Semua perhatian tertuju pada simbol-simbol yang mengelilingi Luo Xiu. Yang paling mengejutkan adalah bahwa lebih dari 100 simbol hanya permulaan. Lebih banyak simbol terus keluar dari batu, seperti kupu-kupu yang bersemangat terbang di sekitar Luo Xiu. Luo Xiu sadar bahwa ia telah menarik perhatian. Sebagai seseorang yang baru saja tiba di sekte Tai Lai, ia tidak ingin terlalu mencolok untuk menghindari kecurigaan.
Saat jumlah simbol yang mengelilinginya melebihi 1000, ia menarik kembali kesadarannya dari batu. Jika ia mau, Luo Xiu sebenarnya bisa menarik semua simbol yang ada di dalam batu, yang berjumlah puluhan ribu. Namun, menurut Luo Xiu, jumlah 1000 sudah cukup. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bakat yang cukup agar sekte Tai Lai memperhatikannya dan memudahkan perkembangan masa depannya di sekte ini. Setelah itu, ia berpura-pura tampak lelah, wajahnya memucat seolah kesadarannya terkuras, dan simbol-simbol di sekelilingnya mulai memudar dan lenyap satu persatu. Ya ampun, dari mana datangnya monster ini? Gumam Tang Yulai, terkejut. Ia sudah bertahun-tahun di sekte Tai Lai, tetapi belum pernah melihat seseorang yang mampu menarik lebih dari 1000 simbol pada ujian pertama. Sebagian besar murid baru di sekte Tai Lai hanyalah ahli formasi tingkat 1, dan bahkan ahli formasi tingkat 3 pun hanya bisa menarik 100 simbol. Pada saat itu, tetua yang sedang terbang di udara bergerak dengan cepat dan muncul di depan Luo Xiu. Dengan satu jari, ia menekan ke arah dahi Luo Xiu. Bersambung.